Di sebuah kota kecil bernama Sentosa, tinggallah seorang politikus ambisius bernama Pak Budi. Dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang semakin dekat, Pak Budi bertekad memenangkan hati rakyat. Pak Budi mulai kampanyenya dengan penuh semangat. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, bertemu dengan warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Namun, bukannya mencari solusi yang nyata, Pak Budi memilih jalan pintas. Ia mulai memberikan janji-janji yang menggiurkan kepada warga. Jika saya terpilih, semua jalan di desa ini akan diperbaiki dalam waktu 1 bulan. Serunya di depan ratusan warga desa yang berkumpul di lapangan. Saya juga akan memberikan bantuan dana untuk petani dan membangun sekolah baru yang lebih layak untuk anak-anak kita. Warga desa yang mendengar janji-janji tersebut merasa sangat gembira. Mereka berpikir, akhirnya ada seorang politikus yang peduli dengan nasib mereka. Janji-janji Pak Budi terdengar begitu manis dan menggiurkan. Tidak hanya itu, Pak Budi juga terlibat dalam praktik suap-menyuap. Ia memberikan uang dan barang-barang kepada beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat agar mereka menyebarkan pengaruh dan dukungan untuk dirinya. Dengan cara ini, popularitas Pak Budi meningkat pesat. Hari pemilihan tiba dan berkat semua janji dan suap yang diberikan, Pak Budi berhasil memenangkan suara mayoritas dan terpilih menjadi anggota DPR. Namun, setelah terpilih, segalanya berubah. Janji-janji yang pernah diucapkan Pak Budi mulai dilupakan. Jalan-jalan desa tetap rusak, bantuan untuk petani tak kunjung datang, dan sekolah baru tak pernah dibangun. Warga mulai merasa kecewa dan marah. Suatu hari, beberapa perwakilan warga desa memutuskan untuk menemui Pak Budi di kantornya. Mereka ingin menagih janji-janji yang pernah diucapkannya. Pak Budi, kami datang ke sini untuk mengingatkan Anda tentang janji-janji yang pernah Anda berikan kepada kami, kata salah satu warga dengan tegas. Pak Budi hanya tersenyum dan memberikan alasan-alasan klise. Maaf, anggaran belum cukup. Kita harus bersabar, semua butuh proses, katanya dengan nada santai. Warga semakin kecewa dan marah. Kisah Pak Budi menjadi pelajaran berharga bagi warga Sentosa. Mereka sadar bahwa tidak semua janji politikus dapat dipercaya. Mereka mulai lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih pemimpin. Di lain sisi, kisah ini juga menjadi peringatan bagi para politikus bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur dan tidak memenuhi janji hanya akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan rakyat. Membangun integritas dan mewujudkan etika Islami dalam praktik pemilu. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai demokratis dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Betul sekali, demokrasi memberikan kita hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil. Namun dia juga mengharuskan kita untuk bertindak dengan tanggung jawab dan integritas. Nilai-nilai demokratis seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan partisipasi aktif sangat penting. Untuk memastikan proses pemilihan yang transparan dan adil, kita sebagai warga negara harus menggunakan hak pilih kita dengan bijak, berdasarkan nilai-nilai demokratis dan ajaran agama kita, memilih dengan penuh kesadaran dan integritas. Kita tidak hanya memengaruhi masa depan negara ini, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Mari kita jadikan pemilu sebagai momentum untuk menegakkan nilai-nilai demokratis dan menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan integritas. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, kita tidak hanya membangun masa depan yang lebih baik untuk negara kita, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersatu dalam semangat demokrasi, menjaga integritas dan mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat bagi kebaikan bersama.